Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang Easy Life. Tutorial dan tips berbagai hal yang mudah dan bermanfaat. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial menerjemahkan bahasa atau translating baik dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris maupun sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Mudah hanya di Word saja. Jadi biasanya kita mengandalkan Google Translate untuk membantu kita menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ada alternatif lain yang juga sangat mudah. Jadi, ketika kita sudah memiliki tulisan di Microsoft Word, kita bisa langsung mentranslate-nya di Microsoft Word itu sendiri. Tapi sama halnya dengan Google Translate, kita harus punya koneksi internet ya. Bisa ke WiFi atau tethering dari HP kalian masing-masing. Yang jelas harus ada koneksi internetnya. Oke, yang pertama, ketika kita membuka file Microsoft Word kita, di atas akan ada menu-menu. Oke, misalkan insert, design, dan seterusnya. Nah, untuk memulai mentranslate tulisan kita ke bahasa yang kita inginkan, kita pilih saja menu review di sini. Kemudian di sini ada ya translate. Kita klik panah ini, kemudian kita pilih yang translate section. Oke, lalu akan muncul bar translator di sini. Ketika baru muncul, from English to Indonesian. Nah, jika tulisan kita bahasa Indonesia dan akan kita terjemahkan ke bahasa Inggris, kita lihat tanda panah di sini. Ini bisa menukar posisi ya. Klik from Indonesian to English. Oke, yang pertama, misalkan di sini saya punya sebuah tulisan. Nah, kita blok saja tulisannya. Contoh ya, kita blok satu kalimat saja dulu. Ya. Lalu tulisan yang kita blok itu otomatis akan masuk ke box Indonesian dan otomatis di box English sudah ada hasil terjemahannya. Gitu ya. Kemudian misalkan kita ingin memastikan atau mencari alternatif lain dari terjemahan kata tertentu, ya. Misalkan anak ya. Nah, kita tinggal sini aja. Nah, kita arahkan kursor ke kata anak, lalu di bagian bawah juga akan muncul translations of anak, ada children, kid, son, boy misalkan. Nah, tapi sayangnya ini hanya memunculkan alternatif terjemahan lainnya dari kata anak, tapi di box translate-nya tidak otomatis berubah. Jadi misalkan kita ingin mengubah dari children ke kid, kita ubah nanti secara manual setelah insert hasil translate-nya. Oke, di sini sudah ada hasil terjemahan bahasa Inggrisnya. Kita tinggal klik insert saja. Nah, maka otomatis kata yang tadi sudah kita blok berubah menjadi bahasa Inggris. Oke, nah misalkan tadi kita inginnya tidak pakai children misalkan. Kita lihat tadi terjemahan untuk anak ada beberapa alternatif, children, kid, son, dan seterusnya. Misalkan kita mau pakai kata kid, ya kita edit manual di sini misalkan kid gitu ya. Oke. Nah, jika ingin yang lebih cepat, kadang teman-teman ada ingin yang langsung ingin menerjemahkan satu paragraf, bisa juga langsung. Tadi saya mencontohkan satu kalimat dulu, misalkan mau langsung satu paragraf, bisa juga langsung gitu.
Nah, tara, udah masuk. Tapi sayangnya kekurangan dari Translate di Microsoft Word ini, kita tidak bisa langsung memblok semua tulisan, apalagi karakternya ribuan ya, karena juga terbatas. Jadi saran saya ya per paragraf aja. Kalau misalkan per kalimat dirasa terlalu lama, bisa per paragraf, itu nanti cukup cepat kok hasilnya. Nah, jadi gini, misalkan oke, insert lagi ya. Insert. Oke, jadi nih sudah jadi dalam bahasa Inggris satu paragraf tadi yang berbahasa Indonesia. Oke. Kemudian misalkan saya contohkan sebaliknya ya. Misalkan kita mau dari English ke Indonesia. Oke, misalkan kita punya bahasa Inggris dan kita butuh untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Oke, kita tinggal switch aja. Nah, ini tinggal hapus aja, clear text aja. Kemudian ini sudah from English to Indonesian. Kemudian kita lakukan cara yang sama. Oke, dari English I develop many methods to. Oke, maaf ya salah tanya, kurang ini. Oke, misalkan. Oke, kita ulangi. I develop many methods to increase children's skills. Nah, nih, saya mengembangkan banyak metode untuk meningkatkan keterampilan anak-anak. Nah, sesuai kan? Misalnya kita pakai skills, bentuk jamak, hasil terjemahannya juga menjadi anak-anak gitu. Many methods dan juga banyak metode. Jadi cukup sesuai ya. Oke. Lalu kita insert. Nah, sudah jadi bahasa Indonesia gitu ya. Cukup mudah bukan? Jadi untuk teman-teman misalkan ada kebutuhan, misalkan nih bikin artikel berbahasa Indonesianya tapi abstraknya diminta bahasa Inggris, atau membuat skripsi, tesis dan juga disertasi. Ya memang secara keseluruhan tulisannya bahasa Indonesia tapi biasanya di abstrak diminta untuk berbahasa Inggris. Jadi translating tools di Microsoft itu akan sangat membantu gitu, karena cukup sesuai sih hasilnya, cukup sesuai secara grammar, kemudian pilihan-pilihan bahasa yang muncul hasilnya tuh cukup bagus. Tapi catatan ya, misalkan artikel bahasa Inggris yang misalkan yang ingin disubmit ke jurnal internasional atau dokumen-dokumen internasional yang untuk keperluan-keperluan resmi misalkan, biasanya akan diminta untuk proofreading terlebih dahulu ke ahli bahasa yang resmi gitu ya, yang udah punya sertifikat sebagai translator. Nah, untuk kasus seperti itu misalkan jurnal internasional, kita bisa dulu ya, bisa usahakan dulu kita translate sendiri menggunakan tools translate di Microsoft Word. Tapi untuk memastikan apakah benar-benar sudah fix gitu, confirm dan tidak ada kesalahan-kesalahan gramatikal, maka harus diperiksa terlebih dahulu oleh proofreader. Begitupun juga misalkan dokumen-dokumen resmi negara, itu sebaiknya tidak mentranslate sendiri ya. Misalkan kita mau translate akta lahir nih, biasanya akta lahir yang zaman dulu itu kan nggak ada translatannya, hanya bahasa Indonesia. Atau kita mau translate ijazah misalkan untuk kuliah ke luar negeri, kalau ijazah berbahasa Indonesia kan harus translate dulu. Nah, itu harus pakai jasa translator profesional yang diakui. Nah, hal-hal kayak gini ini sangat membantu kita untuk
tulisan karya ilmiah sih. Misalkan ada juga ya jurnal nasional tapi peringkatnya sudah bagus, biasanya kan mintanya juga artikel berbahasa Inggris, maka ini bermanfaat banget untuk dimanfaatkan. Oke gitu, kalau udah selesai ya kita tutup aja, jangan lupa di save. Oke, semoga tutorial dan tips ini bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton.